Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bertemu lagi di Kemayoran Podcast edisi kelima. Sebelum podcast ini dimulai, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk semua kawan pajak. Semoga di tahun ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran, dan pastinya semakin taat pajak. Nah, di awal tahun baru ini, DJP juga punya sesuatu yang baru loh. Kawan pajak sudah tahu kan semua kalau DJP sudah meluncurkan satu sistem baru bernama Cortex. Nah, gimana nih kawan pajak? Sudah mulai diklik belum Cortexnya? Atau bahkan mungkin sudah mulai coba-coba nih untuk bisa mengakses Cortex, atau bahkan mungkin ada yang sudah mulai lancar nih kerja dengan Cortex. Nah, memang kemarin waktu awal diimplementasikan Cortex di awal Januari 2025 masih banyak terdapat tantangan dan juga tentunya penyesuaian bagi wajib pajak dalam mengakses Cortex. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal atau satu isu yang kemarin itu sempat hangat waktu awal-awal Januari, yaitu terkait dengan proses registrasi di Cortex DJP. Nah, seperti biasa di episode kali ini pun saya nggak sendirian. Tentunya saya sudah membawa narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu kita panggilkan Kak Yahya. Halo Kak. Halo, selamat siang. Nah, Kak Yahya ini adalah salah satu pelaksana di seksi pelayanan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran ya Kak? Betul. Tentunya juga memegang dari proses registrasi itu sendiri. Nah, Kak Yahya langsung aja nih, kita akan tanya-tanya Kak Yahya, bagaimana sih ternyata proses registrasi itu di Cortex ya Kak? Nah kan ini kan, Cortex ini kan adalah satu sistem baru. Iya. Ya kan Kak, pastinya dong ada perbedaan dengan sistem yang lama yaitu DJP online. Nah kira-kira Kak, sebenarnya apa sih perbedaan yang paling signifikan atau paling mencolok di proses registrasi DJP online dengan yang di Cortex nih Kak Yahya? Ya, jadi proses bisnis registrasi di Cortex ini sendiri ada beberapa macam ya Kak Windia. Mulai dari pendaftaran NPWP, kemudian perubahan data alamat, perubahan data identitas, kemudian juga ada pengukuhan PKP, pencabutan PKP, sampai dengan penghapusan NPWP. Ya. Nah, implementasi Cortex ini sendiri tentunya menimbulkan beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Nah, contohnya di proses bisnis pendaftaran, di mana di Cortex ini sekarang memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak. Jadi, wajib pajak ini dapat mendaftarkan NPWP-nya sekaligus dengan aktivasi NIK, atau yang kedua, wajib pajak dapat mendaftarkan NPWP dengan hanya registrasi. Nah, apa sih perbedaan di antara kedua ini? Jadi untuk pendaftaran yang sekaligus aktivasi NIK, itu akan mengenerate NPWP dengan status aktif dan dia memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya dan juga membayarkan pajaknya. Nah, untuk pendaftaran yang hanya registrasi, ini akan mengenerate NPWP dengan status SPDN atau belum aktif. Namun NPWP ini tentunya tetap dapat digunakan, walaupun nantinya NPWP ini tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT-nya seperti itu. Oh gitu Kak. Nah tadi kan Kak Yahya bilang nih tadi ada mengenerate NPWP gitu ya Kak. Nah kan kita tahu ya Kak, sekarang itu NPWP itu sudah sama dengan NIK, betul ya? Apalagi semenjak implementasi Cortex ini memang nomor NPWP itu formatnya udah beda ya Kak, bukan seperti yang dulu lagi, tapi langsung pakai format NIK kita masing-masing. Betul. Nah, dengan adanya penyandingan atau persamaan NIK sama dengan NPWP ini Kak, apakah berarti menjadikan semua wajib pajak yang sudah punya NIK itu otomatis ber-NPWP dan juga sudah memiliki kewajiban perpajakan, contohnya bayar pajak gitu Kak? Nah, ini pasti banyak banget nih kawan pajak yang penasaran dan juga mungkin ada was-was juga ya gitu, karena saya kan udah ber-NPWP nih gitu, tapi gimana kalau misalnya saya belum bekerja dan lain sebagainya, gimana tuh Kak? Oke, pertama kita harus tahu nih Kak, apa sih NPWP itu? Jadi NPWP ini adalah identitas yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya. Nah, implementasi NIK sebagai NPWP ini tidak serta-merta menjadikan setiap warga negara yang memiliki NIK ini wajib untuk membayar pajak.
Nah, kita kembali lagi ke Undang-Undang PPH, di mana untuk pembayaran pajak ini bergantung, syaratnya ya? ada syaratnya. Kita harus melihat apakah dia sudah memenuhi sebagai subjek dan objek pajaknya, apakah sudah memenuhi seperti itu. Contoh sederhana aja Kak ya. Misalnya anak SMA nih datang ke kecamatan untuk bikin KTP. Nah, terus dia dapat KTP, dapat nomor NIK. Apakah anak tersebut harus bayar pajak setelah dapat KTP? Itu kan enggak. Jadi kita kembali lagi kepada Undang-Undang PPH, di mana anak tersebut belum memenuhi objek pajaknya karena dia belum memiliki penghasilan. Jadi dia tidak wajib untuk membayarkan pajaknya seperti itu. Jadi kembali ke Undang-Undang PPH, yaitu memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektifnya. Betul sekali, ya kan? Gitu. Jadi dengan adanya NIK sama dengan NPWP ini tidak berarti semua itu menjadi otomatis wajib untuk melaporkan dan juga membayarkan pajak. Betul. Dilihat kembali dari sisi subjektif maupun objektifnya. Nah, oke Kak. Next question ya Kak. Nah tadi kan sebelumnya itu kan kita udah ada pembahasan sedikit di awal itu mengenai registrasi. Nah saya dengar tuh ada menu baru juga kan, ternyata di Cortex itu ada yang namanya aktivasi akun. Nah sebenarnya aktivasi akun ini kan belum ada ya Kak sebelumnya di DJP Online. Sebenarnya aktivasi akun ini tuh apa sih, kemudian bedanya dengan registrasi itu apa? Jadi untuk registrasi ini diperuntukkan untuk wajib pajak mendaftarkan NPWP-nya supaya terdata di sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk aktivasi akun ini apa? Aktivasi akun ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang sudah terdaftar tadi agar bisa mengakses Cortex-nya secara online. Jadi kayak daftar akun gitu ya Kak? Betul, istilahnya kalau di sistem lama itu adalah EVIN. Jadi dulu itu kan ada EVIN. Untuk sekarang NPWP yang terdaftar setelah 2025 ini tidak ada lagi EVIN. Jadi dia pakainya aktivasi akun seperti itu. Aktivasi akun tanpa punya EVIN udah bisa langsung akses Cortex. Betul. Berarti nggak akan ada drama lupa EVIN lagi. Betul ya Kak, iya seperti itu. Nah, oke. Nah, berarti ini memang sesuatu yang lumayan berbeda ya Kak konsepnya antara DJP Online dan juga Cortex ini, yang menurut saya ini karena nggak ada lagi EVIN jatuhnya jadi semakin memudahkan wajib pajak ya untuk bisa aktivasi akun. Oke Kak, nah ngomong-ngomong nih Kak soal aktivasi akun itu kan bisa dilakukan oleh semua wajib pajak dong gitu. Nah kemarin tuh ada beberapa pertanyaan nih Kak dari wajib pajak di KPP Kemayoran yang berstatus sebagai warga negara asing. Nah itu katanya tuh ada perbedaan Kak dengan aktivasi wajib pajak yang berstatus WNI. Nah sebenarnya tuh apa sih Kak perbedaannya dan gimana sih caranya untuk aktivasi akun dari warga negara asing? Jadi perbedaannya untuk aktivasi akun warga negara asing dengan warga negara Indonesia ini mungkin sedikit ya. Jadi kalau untuk aktivasi akun warga negara asing ini mereka perlu untuk mengupload 3 file. Yang pertama jadi itu ada file yang diupload. Itu perbedaannya ya? File foto Kak ya. File foto. Yang pertama itu foto dirinya. Kemudian yang kedua foto paspor, dan yang ketiga adalah foto dirinya memegang paspor, jadi di hold begitu. Nah setelah permohonan disampaikan oleh wajib pajak tadi, maka petugas KPP akan melakukan validasi terhadap permohonannya ini apakah sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai akan di-approve, maka wajib pajak WNA tadi akan mendapatkan akun Cortex-nya seperti itu Kak. Oke, berarti perbedaannya itu adalah kalau di wajib pajak dengan status WNI itu kan otomatis ya Kak, Betul. Jika melakukan aktivasi melalui Cortex, otomatis langsung bisa aktif gitu akun Cortex-nya. Sementara kalau WNA ini mereka membutuhkan tindak lanjut dari kantor pajak terdaftar. Kenapa Kak gitu? Kenapa ada perbedaan kayak gitu? Letaknya di ini sih Kak. Kalau untuk wajib pajak WNI itu validasinya otomatis ke data capil. Kita kan punya data capil nih, udah terintegrasi. Nah kalau sedangkan betul, nah untuk WNA itu kan memang harus kita benar-benar cermat. Kita harus menyamakan apakah fotonya sudah sesuai dengan yang di paspor, yang di imigrasi atau belum, seperti itu. Oh, makanya dibedakan proses bisnisnya antara yang WNA dengan WNI. Betul. Gitu ya Kak? Oke, nah selanjutnya lagi nih Kak, masih terkait dengan aktivasi. Jadi memang ada hot issue atau beberapa case seperti itu ya, pertanyaan yang dijawab yang ditanyakan oleh teman-teman kawan pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran itu adalah terkait dengan wajib pajak yang berstatus sebagai istri
dan memiliki NPWP yang gabung dengan suami gitu. Jadi dia nggak punya NPWP sendiri, gabung dengan suami, kemudian memiliki tanggung jawab atau memiliki peran sebagai penanggung jawab ataupun PIC dari suatu perusahaan gitu kan. Nah, itu gimana, apa yang harus dilakukan gitu, dan bagaimana sih apa yang harus diperhatikan oleh wajib pajak yang berstatus istri dan gabung NPWP ini. Oke, jadi untuk perlakuan NPWP istri yang digabung dengan suami, yang pertama si istri ini harus melakukan registrasi dengan memilih hanya registrasi seperti yang saya katakan di awal tadi, supaya datanya itu masuk ke database DJP seperti itu. Nah, kemudian apabila sudah terdaftar, maka langkah selanjutnya adalah si istri ini melakukan aktivasi akun supaya nantinya si istri ini dapat melakukan impersonating ke perusahaan dengan cara dia login ke akun Kortex wajib pajaknya. Nah, namun apakah semua NPWP istri ini wajib melakukan aktivasi akun? Kita kembalikan lagi kepada wajib pajaknya masing-masing. Apakah dia memiliki ada keperluan misalnya sebagai direktur atau PIC sebuah perusahaan, atau dia hendak melakukan permohonan misalnya validasi BPHTP dan lain-lain, apakah itu? Maka apabila tidak ada keperluan di situ, si istri ini tidak perlu melakukan aktivasi akun, cukup dari NPWP suaminya saja seperti itu. Oke, berarti ini benar-benar suatu yang kondisional gitu ya, kayaknya ya, tergantung dari si istrinya ini statusnya itu seperti apa gitu ya. Apakah memang perlu sekali untuk login ke Kortex, atau kalau misalnya ternyata tidak perlu ada keperluan untuk login ke Kortex pun ternyata nggak masalah gitu ya. Iya, betul seperti itu Mbak Windy. Jadi semua kewajiban perpajakannya itu dilakukan di NPWP suami. Betul. Itu harus dicatat nih para istri-istri yang NPWP-nya gabung dengan suami. Nah, Kak Yahya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih, pertanyaan final kita di episode 5 kita kali ini ya, terkait dengan proses registrasi. Nah, kan banyak tuh di awal-awal yang wajib pajak itu istilahnya curhat gitu ya, kayak ya ini saya masih belum berhasil nih untuk proses registrasi, kok kayaknya sulit ya gitu, mungkin karena baru penyesuaian gitu ya kayak ya, jadi terdapat mungkin merasanya ini agak berbeda gitu sehingga tidak familiar gitulah dengan Kortex ini. Ada nggak sih kira-kira tips and trick dari Kak Yahya selaku petugas di lapangan untuk kawan pajak semua supaya proses registrasinya itu dapat berjalan dengan lancar? Gimana Kak? Baik, mungkin dari pengalaman yang terjadi di lapangan ya, maksudnya saya kan petugas loket nih. Ya. Ada sedikit tips dari saya bahwa misalnya ketika kawan pajak melakukan pendaftaran, kemudian di tahapan terakhir itu muter-muter nih, biasanya sering terjadi kayak itu Kak. Suka muter-muter terus tidak ada endingnya, tidak ada endingnya. Itu kawan pajak bisa menghubungi KPP terdaftarnya, tujuannya misalnya KPP Kemayoran, ya hubungi di KPP Kemayoran apakah NIK-nya ini sebenarnya udah terdaftar atau belum. Karena dari yang sudah terjadi selama ini, dari sudut pandang wajib pajak belum berhasil, namun di database kita di DJP ini ternyata sudah terdaftar seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya dia itu sudah berhasil terdaftar, tapi di wajib pajak itu belum proses ending. Belum proses ending. Nah, apabila memang ternyata waktu disampaikan ke KPP, jawaban dari KPP adalah belum terdaftar nih, ya tipsnya adalah dilakukan pendaftaran kembali, dicoba secara berkala. Kemudian bisa juga mungkin dengan cara mengganti browser atau menggunakan mode incognito seperti itu Kak. Oke, berarti tadi tips-tips yang dapat dicoba nih untuk kawan pajak semua yang mungkin sampai sekarang masih terkendala dengan proses registrasi maupun juga aktivasi akun Kortex. Oke, Kak Yahya, terima kasih banyak Kak atas sharing-sharingnya. Sama-sama Kak Windy. Nah, di sharing-sharing kita di Kemayoran Podcast ini tadi semua yang sudah Kak Yahya bagikan ke kita, termasuk tadi juga tips and triknya untuk proses registrasi maupun aktivasi. Semoga habis ini nggak ada lagi kawan pajak, khususnya kawan pajak di KPP Kemayoran yang masih bingung ya Kak untuk proses registrasi maupun aktivasi akun di Kortex. Nah, oke Kak Pajak, gimana episode kali ini? Seru ya? Semuanya pastinya sudah menantikan episode kali ini karena memang ini adalah suatu sistem baru yang masih banyak wajib pajak yang penasaran tentunya dan pengen belajar.
Nah, jangan lupa untuk tungguin terus episode Kemayoran Podcast selanjutnya, yaitu episode ke-6, karena nanti kita akan membahas lagi mengenai korteks dengan isu-isu ataupun pembahasan-pembahasan yang tentunya lebih menarik dan juga dengan bintang tamu yang semakin menarik. Oke kawan pajak, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.